Stres gak sih? Tone of meritokrasi gitu. Kayak menurut gue itu penting nggak penting, tidak ada kayak oh top uni, kayak bagus banget. Ada yang tanda kutip terlalu optimis, ada yang udah terlalu pesimis. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Aiko Monica, dan kali ini kita kedatangan tamu guys. Siapa namanya? Kenalin dulu. Nicholas Louis, nama gue Nicholas Louis. Iya, jadi agak ada kenalan singkat dulu ya. Siapa gitu? Nama gue Nicholas Louis, kuliah di mana? Gue kuliahnya di NUS year 3. Ini udah mau masuk year 4, which is kayak semester 7 gitu. Dan jurusannya Information System atau komputer. Oke, berarti udah mau lulus berarti tahun depan? Yes, tahun depan. Oh, oke. Oke, jadi kali ini aku bakalan sharing setelah judul video kali ini itu yaitu stigma kuliah negeri versus swasta. Jadi kan banyak banget nih di kayak perdebatan kayak kuliah swasta lebih bagus atau kuliah negeri lebih bagus. Jadi aku sebagai anak kuliah swasta dan Nicholas sebagai anak kuliah negeri bakalan sharing pendapat kami pribadi kayak dari pengalaman kami lah ya, kayak plus minusnya dan lain-lain. Jadi ini tuh pertama kali aku kayak ajak interview gini. Tapi ini mungkin aku bakalan bikin beberapa part lagi di depan. Jadi kalau banyak yang suka aku bakalan lanjut lagi. So anyway, kita bakalan langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jawaban jujurnya tuh menurut gue tuh penting nggak penting. Setuju. Penting nggak pentingnya itu gimana? Menurut gue kalau misalnya mindsetnya itu ketika lo kuliah, lo mau nyari ilmunya doang, purely dan ilmunya doang, then I don't think itu penting banget buat lo kuliah. Karena apalagi sekarang ini udah kayak banyak online course, not even online course yang berbayar, bahkan yang gratis, or even you googling, lo udah bisa dapat semua itu ilmunya. Itu menurut gua. Kalau misalnya purely lo cuma mau ilmunya doang, I don't think it is very important. Tapi pentingnya itu kenapa? Pentingnya itu kayak you get the experience gitu. Karena ketika lo kuliah, mau tak mau lo pasti ada kerja kelompok lah, lo harus lebih disiplin juga. Karena kalau misalnya online course sendiri kan lo bisa juga gak kerjain sekarang. Kalau misalnya lo kuliah, ada tuh deadline segala macam. So ya kurang lebih seperti itu. Kenapa menurut gua penting dan menurut gua nggak penting. Duka dulu lah ya. Duka dulu, oke. Kalau dukanya ya itu satu tadi, jauh dari keluarga. Tapi sama lah, swasta sama negeri sama lah tuh. Mungkin kalau yang lebih spesifik ke negeri, karena mungkin kebetulan gue di NUS, di cap itu ada embel-embelnya kayak oh top uni, kayak bagus banget gitu segala macam. So you have that pressure, ada tekanan itu kayak oh lu kalau dari NUS lu tuh harus the best gitu. Itu yang gue kurang suka satu. Tapi memang betul ketika di kuliah di NUS itu banyak banget yang jago-jago banget. Itu juga jadi dukanya. Jadi kayak mereka lebih pintar daripada kita, lebih jago. Jauh bahkan. Ya banyak. Ada jadi banyak kayak insecure gitu. Ya insecure itu pasti banget. So itulah bisa dibilang dukanya juga. Mungkin ya kalau yang lebih signifikan bedanya. But the rest I think more or less the same. Stres gak sih? Pelajarannya pasti. Gitu. Pelajarannya sebenarnya menurut gua stresnya itu lebih ke karena lingkungannya. Mostly karena lu lihat kayak wah gila ini orang jago banget. Lu kayak stres. Ya, bukan pelajarannya sendiri yang stres, tapi lu lihat lingkungan lu. Ini orang kok cepet banget bisanya. Atau misalnya mereka ada project atau apa, presentasi gitu. Wah gila bagus banget. Misalnya gitu. Nah, itu stresnya di sana. Tapi kadang itu kan bisa jadi suka ya, kayak jadi kita makin termotivasi untuk mengimbangin sama mereka. Yes, that's why itu juga menurut gua tergantung cara pandang kita. Kalau kita ngambilnya cuma stresnya doang, jadi duka. Tapi kalau misalnya kita jadi kayak kemotivasi, ya bisa dibilang suka, blessing in disguise. Blessing in disguise. Itu kalimat yang cocok sih untuk ini penjelasan ini. Kalau aku ya sebenarnya suka semua karena menurut aku mungkin karena aku diploma masih belum ambil bachelor dan menurut aku tuh pelajarannya masih kayak manageable gitu, nggak gitu susah. Jadi menurutku itu sukanya. Kalau dukanya terutama itu nggak bisa kerja. Oh ya. Iya. Jadi kalau kalian di Singapura itu kuliah swasta nggak boleh kerja, kalau kuliah negeri boleh kerja. Dan itu aku iri banget. Singkatnya itu sebenarnya gue bahkan persiapan itu nggak panjang.
bisa dibilang gue hoki juga. Karena gue jujur gue gak expect gue bisa lulus. Soalnya gue purely belajar untuk NUS-nya tuh 1 bulan sebelum ujiannya. Gila sumpah. Ya, gue juga merasa gue gila, sumpah. Cuman itu kan gue masih ingat bener, itu gue mulai belajarnya sekitar tanggal 1 Januari atau 2 Januari gitu. Ujiannya itu tanggal 26. Gue masih ingat, kalau gak salah tahun gue tuh 26 Januari itu NUS. Jadi ketika ujian NUS, fisika gue belum belajar selesai. Oke. Udah gue langsung ujian. Oke. So ketika ujian, wah banyak itu yang kalau fisikanya hampir setengah tuh gue pakai feeling. Perjuangannya apakah panjang dari durasi? Kebetulan gue enggak. Tapi kalau misal lu nanya ke gue, gak mungkin juga. So if you ask me ketika misal ada nih yang pengen yang view ini mau kuliah di NUS NTU, bisa toh dia belajarnya 1 bulan doang lulus gitu. Enggak, itu bahkan menurut gua juga impossible. Kenapa bagi gua misalnya masih quote unquote kemarin bisa lulus? Karena di Singapura ini tesnya itu pemahaman, jadi dia gak tes lu hafal rumus segala macam. Gak teori-teori yes, banget lah ya. Mereka gak gitu fokus ke sananya. Mereka mau tahu lu tuh cara berpikir lu bagus. Aplikasikannya gitu yes. kan. Oke, aku mau tanya. Dari SMA tuh memang udah murid pintar gitu atau gimana, kayak pakai sertifikat banyak, ikut lomba ini? Enggak, gue tuh tipe yang gak gitu ikut lomba. Enggak. Bahkan hampir gak ada lomba gue ikut, sumpah. Itu keren sih. Biasanya kan orang tuh kayak mamer sertifikat baru bisa masuk gitu kan. Berarti kalian yang nonton itu nggak mungkin itu guys, karena kita di sini ada contoh makhluk hidup yang beneran berhasil gitu. Jadi kalian jangan patah semangat sebelum mencoba lah ya. Gak mungkin. Soalnya kadang gue dapat pertanyaan ada 2 tipe orang. Ada yang tanda kutip terlalu optimis, ada yang udah terlalu pesimis. Misalnya dia baru SMA 1, bagus sekali ujiannya jelek, dia udah down dulu. But it's a long way, ada 4 semester, so it's okay. Tapi ada juga yang menurut gua quote unquote over optimis. Misalnya dia mendengar, gue belajarnya sebulan doang, habis itu gue gak ikut lomba-lomba. Berarti gue bisa nih, maksudnya pasti bisa udah gitu. Kayaknya enggak juga deh. Soalnya seperti yang gue udah cerita, gue kebetulan juga hoki banget. Gue kurang setuju. Secara kayak misalnya kalau misalnya lulusannya lebih oke, lebih sukses, kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu lebih gampang dapat kerja, ada kemungkinan. Iya. Apalagi di Singapura ini mereka lumayan ketat ya, kayaknya mereka kayak seleksinya tuh lumayan susah kalian mau dapat kerja di Singapura ya. Dan mereka tuh bisa dibilang kalau Inggrisnya ya, the epitome of meritocracy gitu. Kayak mereka tuh meritocrat banget, maksudnya kayak mereka bener-bener lihat apa sih skill lu tuh, apa sih kualifikasi lu. Kayak apa kontribusi kalian ke negara ini, mereka biasa kayak gitu, kayak mau kita kan perlu apply pas itu satu. Lalu kayak misalnya mereka bener, karena kita udah kuliah, mereka bener-bener lihat nilai lu tuh kuliah tuh bagus gak, habis itu lu aktif organisasi segala macam atau enggak gitu. Jadi mereka bener-bener based on that. Ini berat ya, panjang nih kalau kita buat detail. Soalnya gimana ya? I think there are 2 types. Ada 2 tipe. Satu yang memang udah tahu dia mau kuliah apa. Iya. Satu lagi yang enggak tahu, kayak ngikut doang, kayak yang go with the flow gitu. Yes, yang belum tahu, masih galau lah istilahnya. Galau mau jurusan apa. Kalau yang udah tahu mau jurusan apa, biasanya bisa galau juga karena takut salah. Iya, betul. Nah, kalau biasanya kita gak takut salah, udahlah, beres, gak usah kita bahas lagi. Tapi kalau yang takut salah, menurut gua, tanyakan lagi ke diri lu sendiri. Apa yang membuat lu takut itu? Apakah kena prospek kerjanya? Atau lu takut diri lu sendiri unsure? Karena menurut gua, very likely, keputusan kita bakal salah. Oke. Gak ada optimis banget. So, ini is the hard truth lah, kayak itu kenyataannya gitu. Kalau kamu sendiri lebih setuju ambil jurusan itu kalian yang kita suka atau yang prospek kerjanya bagus? Kayak kita lihat prospek kerja bagus atau yang kita suka? Gue lebih ke di tengah. Soalnya gini, kalau misalnya kita ikut quote atau mindset orang barat, mereka bakal follow your passion, everything follow your passion. Tapi
gue pribadi susah lah nerima mindset seperti itu, kayak follow my passion, entar gue makannya apa Iya gitu, kan? Iya. gak bisa. So gue tuh lebih di tengah-tengah. So kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Apakah secara finansial kita entar setelah lulus kita perlu support kita banget, atau memang kebetulan kalau bisa ada yang beruntung, mungkin keluarganya belum berada, dia gak usah tahu itu, then can go ahead ngambil aja yang lu suka. Tapi kalau misalnya lu tahu lu perlu secara finansial lebih butuh, menurut gue lebih baik kita ngambil yang prospek kerjanya lebih bagus. Itu aku ngerti sih. Bisa, aku cuma bantu intiin aja. Jadi kalau kalian misalnya kayak kedepannya itu perlu cepat-cepat cari uang, berarti kalian untuk nge-backup family atau kalian sendiri, berarti kalian itu lebih pilih yang prospek kerjanya gampang atau cepat cari kerja. Tapi kalau kamu kayak have the opportunity punya keluarga yang backup kalian secara financially, kalian bisa go ahead cobain suka-suka kalian, karena at the end of the day kalian ada family yang bantu kalian gitu. Jadi udah sih, aku yang mau ketengahin itu aja sih, juga kayaknya udah panjang kayak yang kita punya video. Jadi mungkin kalau ada yang mau tanya boleh nanti di komen aja, tapi untuk sekarang topik kali ini kita end sampai sini dulu ya. Jadi thank you for watching, and thank you juga Nicholas sudah ngomong panjang lebar. Jadi please don't forget to like, comment, and subscribe, and subscribe to Nicholas Lowy channel juga, nanti aku bakal kasih linknya di description box below. So thank you and bye bye.